Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ki Datuk Semesta, dan yang tiang hormati saudara-saudara seperjuangan, seperguruan, anggota Tapak Liman Al-Asror yang berbahagia. Di sore hari ini nan indah ini, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, sehingga pada saat hari ini, sore ini, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin. Salawat teriring salam selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan adapun acara pada sore hari ini, yang pertama acara kita silaturahim mengunjungi kediaman guru kita, dan semoga pada sore hari ini dan seterusnya kita selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat sebab guru kita. Dan acara yang kedua, tentu latihan-latihan yang akan kita terima, bimbingan-bimbingan yang akan kita diberikan oleh guru kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mencerna dan meresapi dengan sebaik-baiknya, menjadi pembekalan untuk ke depan kehidupan kita di masa yang akan datang. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita akan dengarkan wejangan, nasihat, bimbingan dari guru kita Ki Datuk Semesta. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Namun sebelumnya, seperti di awal tadi sudah dibuka, dan kita lanjutkan dengan tiada hentinya. Kita memanjatkan segala puji, puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, sehat, sehingga kita dapat bertemu bersilaturahim yang tentunya teriring selawat dan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, singkat waktu kita langsung saja untuk hari ini, sore ini kita akan membahas tentang meditasi. Meditasi itu apa sebenarnya? Kalau dalam bahasa awam, orang tua kita dulu disebut dengan tafa, ya, bertapa, tafakur. Nah, artinya adalah berserah diri. Apa yang diserahkan di sini? Ya tentunya bukan jiwa kita, tetapi rasa, perasaan, nurani, naluri yang selalu mengganggu pikiran kita apabila kita mau fokus beribadah. Nah, jadi dengan jalan latihan meditasi ini, kita bisa insya Allah beribadah dengan sempurna, menghadap kepada Yang Maha Kuasa, artinya menghadap berdialog. Apanya yang berdialog? Yaitu batin kita, ruh kita, jiwa kita. Nah, adapun teknik-teknik di dalam kita bermeditasi itu ada dua jenis, yaitu cara duduk dan cara tidur. Namun di sini kita bahas dengan cara duduk. Cara duduk itu pun ada dua cara, yaitu pertama duduk dengan bentuk teratai, setengah teratai, dan teratai penuh. Nah, sekarang tujuan meditasi yang sebenarnya itu adalah memperoleh kekuatan energi dari Sang Kuasa. Energi itu apa?
Ya, energi itu adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Allah sehingga kita mampu berbuat, bertindak, berpikir, dan menerapkan segala apapun yang kita dapatkan melalui meditasi. Termasuk meditasi itu kita memperoleh dua kekuatan. Yang pertama kekuatan supranatural dan yang kedua adalah supernatural. Nah, yang supranatural ini berkaitan erat dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini dipelajari melalui bimbingan guru, kemudian latihan dengan terapan-terapan, berserah diri yang sejati. Nah, bagaimana sekarang? Nah, disinilah intinya. Bagaimana sekarang cara kita berserah diri sehingga kita mampu memperoleh tenaga itu atau energi itu. Tentunya yang pertama harus bersihkan diri dulu dengan cara mandi. Ya, mandinya pun kita sudah tahu semua ada istilahnya mandi junub gitu kan. Tapi mandi junub di sini bukan mandi junub karena hadas, bukan, tapi untuk membersihkan diri dari segala kekotoran badan. Kemudian kita lanjutkan dengan berwudu. Nah, berwudu secara syariat tentu sudah juga kita tahu beberapa rukunnya berwudu. Nah, namun kita di situ juga harus menyertai dengan berwudu secara kebatinan. Artinya, manakala kita berkumur, di situ kita punya kekuatan tekad membersihkan mulut kita supaya tidak berbicara tentang hal yang tidak baik. Nah, otomatis sudah bersih dia. Sampai pada akhirnya membasuh kaki supaya kita tidak melangkah ke tempat yang kurang pas atau tidak diridhoi oleh Allah. Itu secara kebatinannya, ya. Namun secara syariatnya kita membersihkan badan ini. Nah, untuk menyempurnakan wudu itu secara lahir batin, maka kita lakukan sholat sunat wudu. Nah, setelah kita sholat sunat wudu, maka kita bersihkan diri dengan cara sholat taubat. Yaitu sholat taubatnya adalah bagaimana niat untuk mensucikan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian mengerjakan segala perintahnya. Baru kita berserah diri. Ya, berserah dirinya gimana? Nah, seperti yang kita lihat, Saudara Munir itu sudah melakukan teknik duduk meditasi dengan setengah teratai, ya. Nah, kemudian yang pertama, kedua tangan ya seperti itu, disatukan saja sambil mendengarkan napasnya sendiri tanpa membaca apapun, hanya niat. Niatnya berserah diri. Kemudian bentuk tangan yang kedua, yaitu kedua belah tangan berada di atas lutut. Dipindahkan Pak Munir, kedua tangan berada di atas lutut. Kemudian ibu jari dan telunjuk itu menyatu. Nah, di situ kita harus bisa membaca dalam ilmu hikmah bahwa jari kelingking itu adalah huruf alif. Kemudian jari manis dan jari tengah itu lam, ya, ha. Nah, jadi secara tidak langsung fisik kita sudah mengucapkan atau berzikir menyebut Allah. Nah, kemudian selanjutnya memejamkan mata. Nah, di kelopak mata itu retinanya terpusat ke pangkal hidung. Melihat tapi dipejamkan ya, dipejamkan matanya, kemudian pangkal hidungnya yang dilihat. Nah, disinilah akan terjadi penyaturan dua unsur kehidupan, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran disatukan hanya mengingat Allah, tapi tidak menyebut Allah. Itu meditasi. Ya. Nah, kalau sudah sampai lepas, tidak ada lain, hanya Allah, Allah sudah tidak terucap lagi. Kalimat Allahnya baik di hati, pikiran, batin, dan segalanya. Hanya ingat, mengingatnya saja, itu zikirnya. Ya, nah itu meditasi sejati.
Lalu kita tidak ada pengingatan apapun. Kalau sudah masuk ke dalam dimensi tertentu, yaitu lupa diri. Lupa diri dalam artian tidak mengingat duniawi lagi, tetapi hanya satu. Dan merasakan adanya getaran energi Allah itu benar-benar hadir di dalam diri kita. Itu meditasi ya. Maka energi yang kita peroleh di situ adalah energi supranatural. Ya, energi supranatural. Dari energi supranatural ini akan bangkit rasa, terasa ada hawa, yaitu dingin, panas, hangat, itu sudah mulai berputar. Sebagai tanda cakra di dalam tubuh kita itu mulai hidup. Ya, cakra itu apa? Titik kunci penekanan gerak manusia. Titik kunci penekanan manusia yang terdiri dari 7 cakra. Ya, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna biru, hijau, dan putih. Kalau sudah mencapai putih berada di bagian ubun-ubun ini. Berarti sudah hubungannya langsung dengan Tuhan. Kalau sudah seperti itu, energi apa yang kita peroleh? Maka kita akan mendapatkan kekuatan power yang disebut dengan energi supernatural. Nah, untuk sementara itu dulu penjelasan. Nanti sambil kita praktikkan lagi, ya kelanjutannya demikian. Nah, kalaupun ada kekurangan mohon maaf. Dan tentunya saya mengharapkan masukan, pertanyaan untuk bisa memperjelas dari apa materi yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang telah memberikan pencerahan, wejangan, dan bimbingan pada sore hari ini. Mungkin saudara-saudara ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiang Munir, murid dari Kidatu Semesta yang sudah belajar menuntut ilmu di Kidatu Semesta sudah hampir 3 tahun berjalan. Yang akan Tiang tanyakan tentang meditasi. Reaksi dari meditasi itu apa? Apa betul Kidatu dari denyutan jantung? Denyutan jantung yang kita rasakan. Reaksi dari meditasi yang kita rasakan dari denyut jantung seirama dengan napas yang keluar, masuk, dan naik turunnya. Kalau kita meditasi dengan posisi setengah teratai. Nah, yang kedua, meditasi yang kedua dengan cara tidur, hanya tidur terlentang. Berzikir tapi tidak berzikir, hanya bernapas dan merasakan denyut jantung juga. Sekedar itu saja Kidatu yang Tiang tanyakan. Mungkin Tiang ingin penjelasan yang lebih dalam dan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung jawab. Pertanyaan pertama, apa sih reaksi dari hasil meditasi itu? Ya, dengan cara duduk setengah teratai. Kemudian bagaimana sih reaksi meditasi dengan cara tidur terlentang? Baik, kita jawab yang pertama. Reaksi pertama yang kita rasakan di saat kita melakukan meditasi dengan cara duduk, sikap setengah teratai. Yang pertama, kita akan merasakan suatu hembusan angin yang keluar dari tubuh kita. Ya, bukan terbalik. Ini sering dirasakan oleh para pemula. Yang dirasakan hembusan angin itu dari luar, tapi sesungguhnya dari dalam ya, dari dalam. Apabila kondisinya kurang bagus tubuh kita, maka akan terasa hangat dan panas.
Ya, itu menandakan adanya energi astral di dalam tubuh kita sendiri. Kemudian kalau dia halus, lembut, dan dingin, itu berarti energi positif. Nah, apabila itu sudah terjadi, kedua energi atau salah satu energi itu, maka akan disambut dengan energi intisari dari bumi itu sendiri. Ya, dari bumi itu sendiri menyatu dia, barulah terjadi getaran di jasad kita atau bagian organ dalam, yaitu jantung, ada debarannya lebih tinggi. Kemudian semakin berdebar, ini juga terkadang terjadi di pemula, ada suara ledakan-ledakan, padahal itu tidak ada. Nah, itu menandakan adanya benturan energi sebenarnya. Ya, benturan energi antara energi intisari bumi dengan energi bumi yang ada di tubuh itu sendiri. Nah, itu. Contohnya gimana? Kalau kita merasakan benturan itu, denyut jantung semakin berpacu. Ya. Kemudian ada desiran-desiran, terkadang seperti ada semut yang berjalan di bagian tertentu. Ya. Kalau dalam meditasi tidur gimana? Nah, ini harus kesucian di sini yang perlu kita jaga. Ini tempat tidurnya bersih, pakaian bersih, berwudu, ya, sholat dulu seperti awal tadi. Namun di situ lebih cepat dia sebenarnya, lebih cepat kita kadang-kadang begitu mau masuk ke alam dimensi tertentu, kadang tersentak bangun. Nah, itu pertandanya energi positif aja kalau sedang tidur, ya. Nah, kalau langsung terlelap itu apa? Ya tidur ngorok namanya itu ya, bukan meditasi. Makanya yang pertama, sebelum kita mulai melakukan suatu kegiatan itu niatnya dulu untuk apa? Untuk meditasi gitu kan, untuk latihan, bukan niat untuk tidur. Nah, kalau meditasi dengan cara tidur ya jangan baca bismikallahumma ahya wa amut gitu kan. Tapi niat untuk meditasi. Nah, itu penjelasan singkatnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Silakan yang lain. Ada yang lain? Ustaz, cukup? Ada? Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pada saat ini, soalnya dari beberapa teman-teman sering ada yang bertanya, yaitu sebelum kita melaksanakan yaitu meditasi, apakah yang harus kita baca, apakah itu doa pembuka atau yang lain? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkat kefokusan di dalam meditasi itu apa yang harus kita lakukan dan harus bagaimana supaya timbul rasa henang-hening di dalam jiwa kita maupun qalbu qauli fi'li, hati, pikiran maupun di dalam menuju kepada Sang Khalik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan pertama apa tadi? Sebelum kita mulai Baca-bacaan. Sebelum mulai apa niatnya, apa bacaannya gitu kan. Nah, kalau langkahnya kan sudah ya, mandi, wudhu itu ini. Nah, sekarang begitu kita sudah mulai duduk, ya baca bismillah, berserah diri. Ya boleh membaca doa pembuka, syahadat, Allah, kemudian pasrahan diri, gitu. Baru kita duduk mulai pelan. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana sih untuk bisa mencapai fokus, ya kan? Fokus di dalam meditasi. Yang pertama, rilekskan dulu semua badan. Ya tidak boleh ada yang tegang. Ini kebanyakan kalau sedang meditasi yang tegang itu kendekoknya. Ya, rilekskan dia, rileks, lepas gitu. Ya. Nah, lalu fokuskan ke napasnya yang keluar masuk. Itu yang didengarkan, yang diperhatikan. Fokus satukan pikirannya ke napasnya keluar masuk. Nah, baru kita